Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan satu materi, judulnya Hadapi Lawannya, atau kita berhadapan selalu dengan hal-hal yang terbalik. Kita akan baca ayatnya saudara di dalam kitab Beresyit pasal 1 ayat yang keempat. Beresyit pasal 1 ayat yang keempat. Pasal 1 ya, bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Beresyit 1 ayat 4. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Sekali lagi, bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Jadi pasal 1 ayat 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, dan Elohim memisahkan terang dengan gelap. Jadi Tuhan memisahkan apa saudara? Terang dan gelap. Artinya terang dan gelap itu tidak sama. Perbuatan gelap juga tidak sama dengan perbuatan terang. Walaupun orang mencoba untuk melakukan perbuatan kegelapan, tetapi berselubung dengan terang, atau keadaan yang seolah-olah itu terang, itu tidak bisa saudara. Jadi hidup dalam kegelapan itu tetap tidak akan sama dengan terang. Kalau saudara ketahui bahwa kalau kita berada di dalam kegelapan, kita harus bisa menciptakan terang. Baru terang itu akan terjadi. Seperti ayat 3 dikatakan, lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehior, ya, jadilah terang, maka terang pun jadi. Nah, yang terang itu Haor namanya, ya, itu tulisannya Haor. Sedangkan yang gelap Hakoshek. Hakoshek itu artinya gelap. Mungkin saudara saat ini berada di dalam kehidupan yang gelap, saudara. Ekonominya gelap, perdagangannya gelap. Jangan takut, saudara. Biasanya kalau orang sudah berada dalam kegelapan, orang menjadi takut dan tidak berani menyatakan terang itu sendiri. Orang selalu berkata faktanya seperti apa. Kita harus siap mental, saudara. Karena ya, kalau orang yang ketinggalan rapture nantinya, saudara, saya kasih tahu, orang yang sampai ketinggalan rapture, maka segala apa yang saudara miliki akan diambil, baik kekayaan maupun apa saja, termasuk hidup saudara. Dan orang sudah mulai mempersiapkan diri. Kalau kita melihat saudara, seperti contoh rakyat Iran saja. Sekarang kan sedang terjadi perang antara Iran dengan Amerika dan Israel. Saudara tahu nggak bahwa rakyat Iran itu dirampok oleh pemerintahnya sendiri? Karena apa? Karena semua tabungan ya tidak bisa diambil. Mau banyak mau sedikit jadi nol, saudara. Saudara mau mengakses misalnya M-banking gitu nggak bisa. Ngambil dari ATM juga tidak bisa.
semua diblokir, semua diambil. Jadi mereka berpikir kalau mau mati, mati sekalian, mau hancur, hancur sekalian. Nah, kalau di Konoha ini agak beda, saudara. Ya, kalau kita melihat rakyat itu disuruh bayar pajak, yang menikmati siapa, saudara? Para koruptor. Ya, kenapa koruptor itu begitu berkuasa di Indonesia? Indonesia itu juara kedua setelah Brasil, saudara. Juara kedua koruptornya, ya. Jadi koruptor yang terbesar itu di Brasil, yang kedua di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa rakyat itu disuruh bayar pajak, yang menikmati koruptor dan oknum-oknum peperas. Oleh karena itu saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara dan juga yang mengikuti streaming saya, jangan sampai saudara berurusan dengan hukum di Indonesia. Saya itu punya bukunya, saudara, KUHP. Saya punya, nanti sekali waktu saya tunjukkan bahwa hukuman di Indonesia antara koruptor dengan pencuri itu masih besar pencuri. Kalau koruptor ditangkap, saya pikir ya, seperti koruptor yang sekarang ditangkap kena OTT, itu kan perbuatan gelap, saudara, tapi berusaha untuk tenang, seolah-olah dia bersih. Nah, ini kita mau bicara gelap dan terang, ya. Seperti beberapa waktu ini kita melihat banyak orang-orang yang ditangkap. Seperti contoh, ini sudah bukan rahasia umum lagi, jadi saya berani ngomong. Bupati Pekalongan, saudara. Kalau saya katakan ini modus yang luar biasa. Dia punya perusahaan yang jadi CEO-nya itu ART, pembantu rumah tangga. Wah, hebat ini. Ya, pembantu rumah tangga bisa jadi CEO. Ya, padahal kerjanya kan paling cuma nyuci piring, nyetrika, harusnya begitu, saudara. Tapi dia jadi CEO. Makanya saya katakan bahwa orang yang masuk ke pengadilan nanti akan kecewa. Nenek-nenek mencuri kayu, hukumannya cukup berat, saudara. Sementara koruptor itu bisa kena ringan, sehingga keluar tetap kaya raya. Kenapa undang-undang perampasan aset itu tidak jalan di Indonesia? Karena ketua DPR suaminya itu kena korupsi, saudara. Kalau undang-undang perampasan aset ini digolkan, habis semua itu. Tapi beda dengan Cina. Cina itu dulu di bawahnya Indonesia, saudara. Kehidupan di Cina itu sama Indonesia, masih bagus Indonesia. Tetapi begitu pemerintah mengambil sikap bahwa semua koruptor mati, kena hukuman mati, mau koruptor banyak atau sedikit, pokoknya mati. Yang namanya koruptor itu sudah betul-betul anti. Itu sudah ada berapa juta orang yang mati. Tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia jenderal, pokoknya yang ketangkap koruptor pasti mati. Tapi beda dengan Indonesia, ditangkapi seperti apa ya nantinya, hakimnya cuma 2 tahun, paling lama 3 tahun, seperti itu, saudara. Apalagi kalau di penjara itu berbuat baik, potong tahanan lagi. Itulah perbuatan kegelapan, saudara.
sehingga tidak pernah menjadi gol. Di dalam kitab Pengkhotbah atau kitab Kohelet pasal 3 ayat 1 sampai 8, segala sesuatu itu ada masanya, saudara. Segala sesuatu itu ada waktunya. Coba kita baca ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal, perhatikan kata setiap hal. Di bawah langit itu ada saatnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubuhkan, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu-batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa semua yang ada di dalam dunia ini pasti akan terjadi sesuatu yang terbalik. Itu artinya terang dan gelap itu sudah terpisah. Nah, oleh karena itu, saudara, kita jangan khawatir dengan kondisi keadaan saudara yang mungkin menghadapi kegelapan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin juga para pengikut streaming, merasa hidupku dalam kegelapan, ingat, ada waktu untuk memperoleh berkat yang besar. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di tempat ini. Mungkin pada saat ini kondisi saudara masih ada di dalam kegelapan. Cobalah seperti Bapak Yahweh. Pada waktu ada kegelapan, Dia akan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kenapa kadangkala orang, ya saya pernah mendapatkan WA dari seseorang, saudara. Saya katakan bahwa kalau saudara mengalami masa krisis, saudara tinggal menciptakan. Mulutmu itu bukan untuk mengutuk, mulutmu itu bukan untuk mengeluh, mulutmu itu bukan untuk memaki-maki, mulutmu itu bukan untuk gosip. Tapi yang ada sekarang adalah yang dilakukan orang untuk mengutuk, untuk menggosip, untuk melakukan hal-hal yang ada dalam kegelapan. Saya katakan dalam kegelapan saudara tidak akan pernah berubah. Yang penting kita punya mulut dipakai untuk mencipta. Orang itu berkata, tapi kenyataannya seperti ini, Pak. Saya katakan, kalau kamu membicara kenyataan, saudara tahu nggak? Apa yang terjadi sekarang itu akibat pemikiran masa lalu. Kalau hari ini saudara mau berubah, maka yang terjadi di masa yang akan datang. Untuk ngomong jadilah terang saja saudara sudah sulit. Kok saudara ingin mendapatkan mujizat dari mana? Bukankah kita, saya katakan bukankah kita itu sudah belajar? Kamu lihat nggak video saya bilang begitu. Kalau kita ngisi prom itu salah, hasilnya akan salah. Kalau kita ngisi prom itu betul, hasilnya betul.
Jangan sampai saudara berpikir dan berkata, tapi kan faktanya seperti ini. Betul, saya tidak menyangkal itu, faktanya seperti itu. Tapi saudara akan mengatakan fakta itu sekarang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi yang terpenting sekarang adalah waktunya untuk bicara. Lakukan satu impian-impian yang besar. Lawang mimpi saja tidak kok, apalagi mau melihat kenyataan yang bagus, mana bisa. Saya katakan begitu. Jadi intinya adalah, kalau saudara isinya tiap hari cuma mengeluh, ya siap saja yang kau keluhkan akan terjadi. Kalau tiap hari saudara hanya khawatir, cemas, takut, ya itu yang terjadi. Itu sudah hukum kitab suci, tidak bisa diganggu gugat. Itu juga hukum alam semesta. Sekarang ini orang di dunia ini banyak sekali merasa perubahannya begitu cepat sekali. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta itu selalu ada dua bentuk yang berlawanan. Ada lelaki, ada perempuan. Ada yang ditolong, ada yang dibuang. Kita melihat bahwa kondisi keadaan dunia ini selalu ada dua kutub, saudara. Ada sesuatu yang berbau harum, ada juga sesuatu yang berbau busuk. Selalu ada dualisme, saudara. Kita tidak bisa ada di tengah-tengahnya. Tetapi orang berusaha untuk berada di tengah-tengah. Mana bisa? Orang selalu berada di antara dua-duanya. Contoh, perayaan hari raya roti tidak beragi. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Lukas, apa artinya kalau dulu kok orang melakukan perjamuan itu pakai sayur pahit? Apa artinya itu? Saya katakan, kalau kamu membaca kitab suci pasti kamu tahu. Orang memakan sayur pahit itu adalah untuk menggambarkan betapa pahit getirnya kita hidup di dalam dunia ini. Coba saudara kita baca kitab Shemot 12 ayat 8. Shemot 12 ayat 8. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit, saudara. Nah, sayur pahit itu simbol dari kehidupan bangsa Israel yang berada di Mitsraim. Kemudian kita lihat di dalam Bamidbar 9 ayat 11. Bamidbar pasal 9 ayat 11. Nah, pada bulan yang kedua, hari yang ke-14 di antara waktu petang, haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, itu arti dari sayur pahit. Mereka makan itu untuk merasakan atau menjadi gambaran betapa kehidupan orang-orang pada zaman itu begitu sulit. Tetapi pada waktu zaman Yesua itu berubah, saudara. Tidak lagi menggunakan sayur pahit, tetapi diubah menjadi
anggur, ya, anggur yang manis. Dan roti tanpa ragi sebagai gambaran dari kehidupan manusia yang netral untuk memilih. Lalu orang itu tanya, boleh nggak kalau kita merayakan hari raya roti tidak beragi menggunakan sayur pahit? Ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi anggurnya juga tidak boleh dihilangkan, karena kita hidup pada masa zaman setelah Yesua hidup menggunakan anggur yang manis. Coba kita kan sebentar lagi mau merayakan hari raya roti tidak beragi, saudara. Pada waktu saudara meminum anggur, yang saudara pikir apa? Saya katakan, coba pada waktu kita minum anggur, bayangkan bahwa kehidupanku itu semanis anggur ini. Nah, itu simbolnya, saudara. Jadi sayur pahit itu nubuatan yang belum digenapi. Mereka tidak bisa menggunakan anggur, karena memang faktanya mereka mengalami peristiwa yang sangat pahit di Mitzrayim. Nah, inilah yang saya katakan, ini kehidupan gelap. Bangsa Israel mengalami banyak hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan mereka. Kemudian, saudara, anggur yang manis itu adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang manis. Coba nanti pada waktu hari raya roti tidak beragi, saat kita minum anggur, bayangkan semua, diingat saudara, bayangkan bahwa hidupku sudah manis. Manis yang pertama, kita bisa mengenal nama Yahweh. Kita bisa mengenal nama Yesua. Mengenal saja itu sudah mujizat. Dan kita sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Bukan lagi semoga, bukan lagi mudah-mudahan, saudara. Jadi kondisi keadaan kita itu betul-betul seperti anggur yang manis. Anggur yang tidak fermentasi. Nah, kehidupan kita yang manis yang lain adalah anugerah kasih karunia Bapa Yahweh dilimpahkan kepada kita. Nanti pada waktu kita minum anggur, ya saudara. Jadi jangan pokoknya minum anggur saja. Kan kita selama ini seperti itu, saudara. Ya wes, ini saatnya seder Pesah, ya udah kita lakukan saja, tanpa kita ngerti artinya. Padahal pada waktu kita minum anggur manis, kita merasakan betapa manisnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesua. Betapa manisnya. Tetapi yang kita pikirkan adalah kehidupan yang gelap. Makanya di dalam dunia ini selalu ada pertentangan antara gelap dan terang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut. Jika saudara berada dalam posisi kegelapan itu misalnya kita sedih, kita sakit, hutang rentenir, kita malas, kita marah, dan lain-lain, hadapi dengan menggunakan lawannya. Hadapi kesedihan dengan lawannya itu, dengan sukacita. Misalnya kita nonton film yang lucu-lucu, bersahabat dengan orang-orang yang dapat menghibur. Coba saudara pikir, ada pepatah yang mengatakan, seperti apa dirimu
itu adalah dilihat dari kawan-kawanmu seperti apa. Kalau kawan-kawanmu itu tukang gosip, maka dia juga jadi tukang gosip. Kalau kawan-kawanmu itu tukang marah, saudara akan jadi pemarah, saudara. Ada pepatah, kalau kita bermain api, kita terbakar. Kita bermain air, ya kita akan basah. Oleh karena itu, coba mulai hari ini, saudara pikir baik-baik. Bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini maupun yang mengikuti streaming saya, ayo kita pikirkan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang sedih, ya coba nonton film yang lucu-lucu. Orang sedih itu kan mesti nunduk, saudara. Di mana-mana orang sedih mesti nunduk. Nunduk itu juga gambaran melihat keadaan dunia. Ada seorang motivator yang pernah mengatakan begini, kalau engkau sedang marah, misalnya tingkat kemarahan itu 100, maka bisa untuk menurunkan hingga 20%. Bagaimana caranya? Caranya adalah mandi air dingin sedingin-dinginnya. Bila perlu saudara beli es, cemplungke di air dulu. Begitu sudah, saudara buat mandi. Maka dengan begitu, orang yang marah akan langsung turun. Kemarahan itu turun. Jadi inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mau mengubah. Atau kalau tidak mau seperti itu, lari, saudara. Olahraga lari. Kalau saudara olahraga lari, pasti akan membuat kemarahan itu bisa turun. Atau saudara mau melampiaskan kemarahan, ya boleh saja. Karena kemarahan itu kalau dendam di dalam hati, itu bisa jadi kanker, saudara. Coba perhatikan orang-orang yang kena kanker, pikir baik-baik. Mesti mereka itu ngendem sesuatu, saudara. Apakah ngendem karena suaminya melakukan hal yang salah, atau dia mengalami peristiwa yang tidak enak? Mesti ada seperti itu. Kena penyakit kanker, saudara. Nah, hal-hal yang seperti ini akan memendam di dalam hati. Saya mempelajari semua ini, saudara, bahwa orang yang kena kanker itu sebetulnya bisa disembuhkan. Yang pertama, dia mengucapkan hal-hal yang baik. Yang kedua, hatinya sukacita. Jadi ciptakan hal-hal yang sukacita, saudara. Pagi hari saudara berhadapan dengan cermin, senyumlah dengan cermin. Mungkin saudara berkata, kaya wong edan, biarin. Memang harusnya seperti itu. Kemudian nonton hal-hal yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang bisa mensupport hidup saudara. Makanya saya katakan, kalau orang yang sedih itu pasti nunduk, kebanyakan nunduk. Orang takut juga nunduk. Nggak ada orang takut jegalek gini, nggak ada. Orang sedih juga jegalek gini, nggak ada. Dulu kan saya pernah mengajarkan saudara, kalau saudara sedang susah, coba kayak gini dan pikirkan hal-hal yang baik. Mesti keadaan itu akan berubah sedikit demi sedikit. Berubah di dalam hidup kita, berubah pula di dalam suasananya. Dan yang selanjutnya, bagaimana caranya? Juga fokus. Coba tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu dengan
meditasi instan yang dadaan. Diam, tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Setelah itu apa saudara? Lupa kan? Bilang, hai jiwaku, tenanglah, ada Roh Kudus. Saya tanamkan ini berulang-ulang supaya saudara ingat. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Katakan sambil tepuk dada saudara, hai jiwaku, ada Roh Kudus. Tenanglah, tenang, jangan gelisah, jangan takut, jangan marah, tenanglah. Kalau kita berani berkata begitu saudara, saya jamin saudara betul-betul mengalami ketenangan. Kalau saudara mengalami misalnya kemarahan atau ketakutan atau kekhawatiran, sekarang ini kan banyak sekali orang khawatir saudara, di mana-mana orang khawatir. Saya cuma menanamkan bahwa apa yang kamu punya semua akan diambil. Tapi tunggu, kita tidak akan mengalami itu kalau terjadi rapture terlebih dahulu. Kita akan terangkat, kita akan menyongsong Tuhan, goodbye dunia ini. Jadi mumpung waktu masih ada, ayo toh pergunakan waktu yang ada. Saudara bisa sampaikan kepada teman saudara, bisa sampaikan kepada anak istri saudara yang belum berada di dalam Bapa Yahweh. Syukur-syukur mereka mau percaya. Kalau tidak percaya ya sudah, memang dia sendiri yang mengalami pemilihan seperti itu. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa nanti akan terjadi rapture dan banyak yang ketinggalan. Nah ini perbuatan ini akan terjadi saudara, bahwa orang betul-betul akan ketinggalan. Khususnya saya katakan mereka yang tidak mengakui Bapa Yahweh itu pasti ketinggal, saya jamin saudara. Walaupun mulut mereka mengatakan oh kita akan rapture, kita akan rapture, kecelek nantinya. Siapa yang merapture? Allah yang merapture. Mimpi kali ya, nggak mungkin itu terjadi saudara. Oleh karena itu kita pegang erat tangan Bapa Yahweh, pegang sungguh-sungguh, fokus kepada Dia. Waktunya sudah tidak lama lagi, mumpung kita masih punya kesempatan yang baik. Paham saudara? Jadi kita itu berada dalam suasana yang betul-betul sangat-sangat kritis sekali. Kita berdoa terus-menerus, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan lindungi saya. Tapi kehidupan kita berada dalam gelap, mana bisa. Segala sesuatu kan harus seperti itu saudara. Yang selanjutnya, saat saudara sakit ya harus minum obat. Kenapa orang yang luka hati tidak diobati tapi malah dipelihara, diingat terus sakitnya? Bukankah hal itu merugikan diri sendiri dan menimbulkan penyakit fisik yang baru? Kalau saudara sakit pingin sehat nggak? Pasti pingin saudara. Tapi kenapa orang yang sakit hati tidak pingin sehat hati? Caranya adalah kita harus menganggap orang-orang yang menyakiti, emang gue pikirin. Yang penting hati kita tidak bisa diubah oleh sikap orang lain. Kalau melihat sikap orang lain luka hati, ya jangan lihat. Kalau melakukan perbuatan yang membuat kita sakit hati, ya jangan melakukan perbuatan begitu.
Kenapa saya berulang-ulang kali mengatakan hati-hati, ini waktunya, waktu yang sudah sangat singkat sekali. Kemarin juga ada orang tanya kepada saya, apakah di KPI itu diharuskan lagu baru? Saya katakan untuk di Alef Tau iya. Kalau di Alef Tau Magelang itu harus. Kalau di tempatmu masa bodoh. Saya tidak mau tahu. Tapi kalau di Alef Tau Magelang kita harus menjadi pelopor. Lagunya semua yang baru. Tidak boleh ada lagu lama. Saya ambil contoh, misalnya, ya kalau kita melihat ini, saya sempat catat, saudara. Saya bahkan men-sharekan di grup subscriber, ya. Saya katakan begini, saudara. Shalom bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari semua. KPI Magelang sudah tidak lagi nyanyi lagu lama. Pertimbangannya bagaimana? Satu, bukankah bagaimana kalau lagu untuk pengagungan nama Yahweh diganti mereka dengan nama Arab, saudara keberatan atau tidak? Misalnya saudara pengarang lagu Yahweh ajaib, Yahweh maha kuasa, tapi oleh orang-orang dari kepercayaan lain ganti dengan nama sesembahan mereka, keberatan atau tidak, saudara? Jelas keberatan, ya. Pasti, karena itu adalah untuk pengagungan Bapa Yahweh. Yang kedua, misal lagu Indonesia Raya diganti dengan lagu Malaysia Raya, keberatan enggak? Pasti keberatan. Pasti akan berurusan dengan hukum. Itu saya tulis begitu. Yang ketiga, jika kita mendengar lagu sambroan atau kasidahan dari Islam, lagunya yang bagus kita ganti saja dengan nama Yahweh. Apakah pengarangnya keberatan? Pasti keberatan, saudara. Ya, pastinya begitu. Yang keempat, apalagi lagu itu pengarangnya pun belum bertobat panggil nama Yahweh, kita bisa kena copyright. Makanya khusus untuk KPI Pusat itu sudah mulai pakai lagu-lagu baru, ya, yang bagus-bagus dikarang oleh anak-anak Bapak Yahweh. Ada pula yang sampai sekarang saking pinginnya lagu baru bisa pakai AI, sama seperti Yesua yang berkata, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Kalau masih nyaman dengan lagu lama, silahkan. Tapi kalau di Magelang tidak. Yang komplain ada nggak di Magelang ini? Oh, pasti ada, saudara. Ya. Tapi lama-kelamaan juga akan nyaman. Saudara nyanyi lagu-lagu baru seperti tadi, nyaman nggak? Nyaman kan? Bisakah kita mulai berusaha untuk membuat lagu-lagu baru sekaligus anak-anak Bapak Yahweh yang sudah mengarang lagu juga merasa dihargai? Saya katakan dengan mereka tegas, saudara, di grup gembala. Saya katakan kalau di Magelang ini kita betul-betul tidak abu-abu, hitam atau putih, iya atau tidak, pengen melayani atau tidak. Saya tegas, ya. Kalau tidak, kalau masih pengen lagu-lagu baru, ya lebih baik berhenti saja.
Saya katakan demikian. Karena kita harus memulai dari kapan kalau tidak mulai dari sekarang. Sama seperti nama Bapak Yahweh. Emangnya dulu nggak ada yang protes? Hampir semua gereja protes, termasuk jemaat Alpha Omega dulu. Protes banyak sekali. Tapi saya katakan gereja Alpha Omega harus pakai nama Yahweh. Suka tidak suka harus pakai nama Yahweh. Kalau mau ibadah ya ibadah, yang tidak ya tidak. Harus tegas, saudara. Kalau tidak, katanya, oh kenapa harus tidak dirapatkan dulu? Sekarang saya mau tanya, kalau dirapatkan ada yang tidak setuju, kita gimana? Apakah kita tidak setuju? Nggak bisa. Firman itu harus jelas. Nah sekarang buktinya nama Yahweh menyebar ke seluruh dunia. Betul tidak, saudara? Bahkan orang-orang Israelnya sendiri yang tadinya Baruch Hashem, sekarang berani mengatakan Baruch Yahweh. Dimulai dari mana? Memang ada gereja-gereja yang sudah percaya nama Yahweh, tapi tidak disampaikan ke jemaat, hanya untuk diri sendiri, karena mereka takut ancaman dari sinode. Tapi saya katakan nama Yahweh harus disebarkan. Kan kita katanya mau menjadi orang yang pertama masuk Samayim, betul nggak, saudara? Nah kalau kita mau minta yang pertama masuk Samayim, kenapa kita tidak pertama menyampaikan nama Yahweh? Betul? Kita harus berada antara hitam atau putih, terang atau gelap. Nek ngono berarti gerejane Pak Lukas sing meh masuk surga sendiri. Jawabnya apa? Iya, memang karena itu sesuai firman Tuhan. Coba saya tanya kepada seluruh ahli teologi di seluruh dunia. Coba tunjukkan kepada saya, hari ini juga saya bertobat. Tunjukkan di mana sesembahan Israel bernama Allah. Ayo tunjukkan. Hari ini juga kalau bisa menunjukkan saya bertobat kembali ke Allah. Ayo. Kitab kalau sudah bicara gelap dan terang harus tegas. Tidak bisa obarabir, saudara. Di tengah-tengah nggak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali pendeta-pendeta yang sudah kenal nama Yahweh, sudah sampaikan, balik lagi, saudara. Hanya takut ancaman sinode. Apakah saya juga tidak diancam? Saya diancam. Bahkan bukan cuma sinode, tapi yang dari luar juga ngancam. Saya katakan, kalau sama saya nggak usah ngancam. Maju langsung. Kalau Pak Lukas masih pakai nama Yahweh, Pak Lukas akan saya pecat. Oh ya? Hari ini juga saya keluar. Itu prinsip saya, saudara. Kalau sudah berada di hitam, ya hitam, putih ya putih. Kita harus tegas, ya. Bukankah lebih baik untuk berkarya daripada untuk mengingat kesalahan orang? Nah ini saudara harus belajar untuk berkarya. Misalnya kalau tadi saya katakan lagu baru, kita belajar. Masa sih belajar nggak bisa, saudara? Bahkan saya ya sedikit mengatakan begini, lah Kehilat tuh sama Kehilat Aleftau kok kalah. Di Kehilat Aleftau itu ada banyak mbah-mbah tua, tapi mereka bisa kok nyanyi lagu-lagu baru, lagu-lagu Ibrani juga bisa, walaupun mangap-mangap ikan koki ya nggak apa-apa. Betul nggak, saudara? Pokoknya berusaha. Ya, selama kita berusaha, kita pasti menang. Amin.
Ya, kita harus berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita buktikan bahwa saya itu berada di dalam sisi terang. Hutang rentenir. Kenapa Tuhan memberikan solusi? Disuruh mengembalikan perpuluhan, enak saja, buat makan saja susah kok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu Nabi Maleakhi berbicara tentang perpuluhan, Nabi Maleakhi itu berada di suasana di mana bangsa Israel itu sedang mengalami krisis pangan. Dia bercocok tanam apapun dimakan belalang. Dia bercocok tanam sudah capek dimakan belalang. Sehingga bangsa Israel itu secara fisik capek. Ngapain saya? Ada apa ini? Ingat, Tuhan langsung berbicara menunjukkan kepada alam semesta orang-orang Israel, kamu harus mengembalikan perpuluhan. Orang Israel bisa protes nggak, saudara? Halo? Bisa. Lawang gomangan dewe susah kok, ngapain? Kan begitu, saudara. Tapi itulah hukum alam semesta. Saya ngomong begini, adakah pendeta yang tidak setuju? Banyak. Saya melihat pendeta-pendeta yang sok suci, sok kaya, sok hebat. Ini mereka mengatakan, oh kalau pendeta berani ngomong perpuluhan itu perampok. Ya, Anda menganggap saya perampok, enggak masalah. Tapi itu hukum alam semesta. Justru pendeta yang tidak memberitakan perpuluhan, dengar kalau ada pendeta yang ikut streaming pada pagi ini, kalian itu jahat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalian membiarkan jemaat itu hutang pada alam semesta. Namanya hutang itu harus bayar. Mau cepat mau lambat, you mesti bayar. Tapi bayarannya bahaya, saudara. Bayarannya kalau tidak rumah sakit, ya kena hukum, kena malapetaka. Itu adalah hukum alam semesta yang tidak bisa diganggu gugat. Samalah seperti hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Saudara menabur, saudara yang menuai. Saudara mengakui hukum itu? Amin. Ya. Hukum tabur tuai itu selalu ada, saudara. Loh, buktinya saya melakukan kejahatan kok tidak dituai? Ya, kamu tidak menuai, tapi anakmu, cucumu, buyutmu akan kena. Jangan main-main dengan hukum tabur tuai. Di dalam dunia ini banyak sekali hukum, saudara. Salah satu adanya hukum tabur tuai, hukum alam semesta, yaitu perpuluhan. Karena kalau saudara melihat gambar ini, cuman segini loh, saudara. Diambil cuman satu. Yang sono itu milik saudara semua. Berarti kalau saudara mendapatkan berkat, katutan duitnya Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak berani mengembalikan perpuluhan, toh nantinya akan diambil semua oleh mata satu. Mereka sudah memberitahu bahwa mereka berusaha di tahun 30 semua sudah selesai. Kalau tahun-tahun itu Yesua belum datang, ya tunggu saja. Pasti ada sesuatu yang lain. Paling tidak kita bersiap-siap. Dan perpuluhan itu torah loh, saudara. Ya, tapi saya tidak akan banyak bicara ini karena ini sudah pernah saya lakukan. Ya.
Kita lihat, malas hadapi dengan kesemangatan. Kalau lesu harus minum vitamin. Caranya apa? Sama seperti manusia, saudara. Manusia kalau sudah lemes, sudah malas semuanya, mau baca kitab suci ya malas, mau berdoa malas, mau ibadah juga malas. Itu tandanya kita sudah mengalami apa? Kalau orang itu pakai kunci, kuncinya sudah habis, saudara. Harus diputar lagi. Yaitu caranya apa? Dengan mendengar kesaksian, meditasi, dengar khotbah, jaga pergaulan, pergilah ke rumah sakit. Kenapa saya katakan pergi ke rumah sakit? Saudara kunjungi orang sakit, saudara akan merasa bersyukur karena aku sehat. Betul? Ya, kalau aku sehat kan aku bersyukur. Baca buku. Saya katakan orang Magelang ini ternyata nggak senang baca, saudara. Di Magelang itu ada toko-toko buku, selalu nggak laku. Kalau di Jogja mungkin masih laku, saudara, kayak Gramedia, ya, dan lain sebagainya itu masih laku. Tapi di Magelang ada toko buku beberapa kali, ya saya datang ke situ pengunjungnya paling 1, 2, cuman itu. Orang Magelang itu tidak suka membaca, ya. Tapi budayakan kita untuk membaca, karena dengan membaca kita bisa memiliki pengetahuan. Kalau kita memiliki pengetahuan, kita bisa mengambil pilihan terang atau gelap. Kita bisa tahu melalui membaca. Apalagi suruh baca kitab suci, wah semakin tidak mau lagi, saudara. Saya nggak nyindir saudara loh ya, cuma nabrak saja. Siapa di sini yang masih suka baca kitab suci? Ayo. Orang kadang-kala suruh baca kitab suci, ya kitab sucinya malah jadikan obat tidur, saudara. Iya tahu, betul tidak? Betul. Terus ngaku salah itu. Ya, ngaku aja, saudara. Ya. Kalau orang baca kitab suci, satu pasal saja pasti bablas, saudara. Saya pikir ya wes lah, daripada tidak bisa tidur, baca kitab suci jadi ngantuk, jadi nyaman, bisa tidur, wes tidak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya bisa diganti dengan apa? Ibadah. Coba saudara lihat mukalaf-mukalaf itu, ya, mereka itu dulunya nggak suka baca kitab suci, jadi prinsip keselamatan melalui darah Yesus mereka nggak ngerti. Mereka diajak debat cuma lolok-lolok saja, akhirnya mereka jadi mukalaf, lalu menyerang habis-habisan. Ada yang mengaku, oh saya dulu bekas pendeta, saya lulusan Vatikan. Mana ada Vatikan ngeluarin sekolah teologi sarjana S1, nggak ada, saudara. Itu malah jadi konsumsi umum, ya. Banyak kemarin saya lihat dari sebuah channel tertentu, mereka menunjukkan kebohongan pendeta-pendeta mukalaf, ya. Banyak sekali. Ada yang mengaku, oh saya S2, saya S1 lulusan. Ada yang mengatakan saya lulusan Leiden, Belanda. Ngomong Belanda aja nggak bisa, kok bisa ngomong aku lulusan Belanda? Emangnya di Belanda pakai bahasa Indonesia? Lucu, saudara. Tapi konsumennya seneng dengerin begitu, tuh nikmat di telinga. Betapa bodohnya sekali, ya. Kalau bicara tentang kebenaran yang sebenar-benarnya mereka nggak suka.
Nanti giliran di kehilat, masuk ke kehilat tapi cuma main game. Ya apa bedanya? Ya, membiarkan kelesuan sama saudara, sama saja saudara membuka pintu untuk datangnya malapetaka masuk dalam kehidupan rumah dan fisikmu karena membuka celah. Kita harus belajar jangan membuka celah, ya. Kalau kita membuka celah ya repot, saudara. Malah hadapi dengan ketenangan. Berpikirlah, percuma marah, toh sudah terjadi. Marah justru menjauhkan diri dari rezeki, berkat, dan mujizat. Saya bisa mengatakan bahwa gaji saudara itu namanya gaji, sementara rezeki itu beda. Rezeki dan gaji itu bisa dibedakan. Kalau misalkan gaji itu ya sebulan seperti itu, kita mendapat sebulan 500.000 misalnya. Bisa nggak rezeki saudara bisa melimpah lebih dari 500.000? Bisa. Kepada saudara-saudara yang mengikuti streaming saya, jangan engkau berkecil hati kalau gajimu kecil, cuma 500.000. Tapi rezekimu bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Amin. Harus seperti itu, saudara. Kita yakin kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita baca di dalam Mishlei 14:29. Mishlei 14 ayat 29. Siapa yang lambat marah, besar pengertiannya, tetapi siapa yang lekas marah, dialah yang membangkitkan kebodohan. Dan saudara tahu nggak, rupanya kemarahan ini paling banyak dibahas dalam kitab suci, karena kemarahan selalu membuahkan keburukan dan malapetaka. Bagaimana menanganinya? Ini ayat-ayat ya, pasal 15, 18, pasal 29 ayat 11 sampai dan 22, Kohelet 7 ayat 9, semua bicara tentang kemarahan, saudara. Karena kemarahan itu selalu mendatangkan energi negatif. Coba kita lakukan segala sesuatu sedapat mungkin tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya ada orang yang janji kepada saudara, jangan sampai saudara memfokus kepada janji itu, tapi kita percaya bahwa Bapa Yahweh pasti memberkati kita. Kalau kita fokus pada janji, kita pasti kecewa, karena ada yang namanya PHP, pemberi harapan palsu. Jadi kita fokus saja kepada Bapa Yahweh. 2, pikirkanlah selalu dengan pikiran yang positif. Selalu berpikir positif. Saudara pasti bisa membedakan antara positif dan negatif. Saudara bisa membedakan? Bisa ya? Bedakan, saudara. Oh, ini saya pikirannya negatif. Ya, pikir yang positif. Makanya pagi ini saya sengaja memisahkan antara terang dan gelap. Itu beda, ya. 3, jangan selalu mengingat penyesalan masa lalu. Ambillah hikmat di balik semua peristiwa ini. Masa lalu biarlah itu menjadi bayangan kita. Tapi yang penting adalah masa yang akan datang, kita himpun iman, percaya bahwa Bapa Yahweh pasti tolong kita. Amin. Yang keempat, dendam itu bagaikan racun,
bisa menguasai hidupmu sebelum kamu menyadarinya. Dendam itu bisa mengubahmu menjadi seorang yang jahat. Percayalah bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita tadi sudah membaca di dalam Qoheleth, segala sesuatu ada waktunya. Kalau hari ini susah, akan ada waktunya engkau akan menari-nari bahagia. Kalau hari ini kita mengalami kerugian, ada waktunya bahwa engkau akan memiliki untung besar. Yang penting kita percaya, saudara. Jangan kita melihat kenyataan piye. Ya kalau kita melihat kenyataan, ya mau sampai kapan? Saya bahkan mengatakan kepada orang, ya, saya katakan, kalau kamu berpikir seperti ini terus, 10 tahun yang akan datang sama seperti hari ini. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kamu masih berpikir seperti itu, berarti 10 tahun yang akan datang keadaanmu persis seperti hari ini. Tapi kalau kamu mengubah pikiranmu kepada hal-hal yang positif, maka 10 tahun yang akan datang engkau sudah berubah menjadi positif. Ya, jadi tergantung dari kita. Yang kelima, jangan membiasakan sikap terburu-buru. Oleh karena itu, kelolalah waktu dengan sebaik-baiknya. Sikap yang terburu-buru itu tidak baik, saudara. Segala sesuatu harus mulai direnungkan, dipikirkan. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Nggak usah mikir-mikir masa lalu, saudara. Kebanyakan orang kalau sudah terjadi, itu selalu diingatkan. Padahal yang namanya masa lalu itu tidak perlu diingatkan, mesti ingat terus. Sekarang yang penting adalah sikap kita di dalam mengubah kehidupan itu seperti apa. Makanya saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita ini harus siap untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Kalau kita siap, kita berada di tengah kesulitan sekalipun, kita akan selalu penuh dengan damai sejahtera. Saudara tahu nggak bahwa di Iran itu rezimnya sekarang sudah hampir tumbang sama sekali karena digempur oleh Amerika dan Israel. Ya, semua, kalau saya pikir Amerika dan Israel pintar juga, karena dia menghancurkannya bukan ke manusianya, menghancurkannya itu ke objek-objek tertentu yang penting, infrastruktur namanya, seperti peluncuran roket. Ya, peluncuran roketnya itu dihancurkan. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Jadi yang terpenting sekarang adalah membiasakan diri untuk tidak terburu-buru. Saya melihat rupa-rupanya Israel dan Amerika itu sudah mengintai bertahun-tahun. Dia sudah ngerti, tapi kenapa tidak menyerang dari dulu, saudara? Dia tunggu dulu. Kalau ada kesempatan yang tepat, dia lakukan penyerangan. Dan sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Kemudian yang keenam, jangan pernah khawatir akan hari esok. Saudara khawatir? Tidak, jangan khawatir, saudara. Kondisi apapun yang akan datang, biarlah terjadi, tapi kita ada dalam pemeliharaan Bapa Yahweh. Percayalah bahwa Bapa Yahweh pasti memelihara kehidupan saudara. Yang ketujuh, sadarilah bahwa hidup kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan bersama kita. Ini penting, saudara. Selama kita tidak mengakui adanya Tuhan yang bersama kita, saudara akan hidup sendiri. Ya, harus akui bahwa
Bapa Yahweh selalu ada bersama-sama dengan aku. Yang kedelapan, Bapa Yahweh sanggup mengubah dari posisi titik terendah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sudah menceritakan kepada saudara sekalian tentang keadaan dan kondisi yang ada, saudara, ya, tentang Yusuf, ya. Nah, saya akan menceritakan ini sebagai kisah yang terakhir. Ada seorang ayah yang sedang sakit, yang berpesan kepada kedua anaknya, karena ayah itu merasa sudah waktunya aku pasti pulang. Dia berpesan kepada anaknya. Pesan yang pertama, katakan, jangan pernah kamu menagih hutang. Pesan yang kedua, jangan pernah tubuhmu kena terik matahari secara langsung. Kemudian beberapa saat ayahnya meninggal, saudara. Dan pada saat ayahnya meninggal, 5 tahun berlalu, sang ibu ingin menengok anak sulungnya. Dia tanya kepada anak sulungnya, anakku, mengapa kondisi bisnismu hancur begini? Kata tanya sang ibu. Kemudian sang anak itu berkata, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya tidak boleh menagih hutang kepada siapapun, sehingga banyak utang-utang dari pelanggan yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Ayah juga melarang saya untuk kena terik matahari langsung, karena saya punya sepeda motor, ya, punyanya cuma sepeda motor, solo gimana lagi. Saya selalu pergi dan pulang kerja naik taksi agar tidak kepanasan. Beginilah akhirnya, karena pengeluaran saya banyak, akhirnya saya bangkrut. Saudara ngerti cerita ini? Saudara bisa paham? Ya. Kemudian sang ibu merenung sedih. Lalu ia pergi ke tempat si bungsu, anaknya perempuan ini, saudara. Dia pergi ke anaknya perempuan. Tapi si ibu ini terkejut, saudara, melihat anaknya perempuan menjadi orang yang sukses. Sang ibu pun bertanya, hidupmu kok bisa sukses dan beruntung, apa rahasianya? Si bungsu itu tersenyum dan menjawab, karena saya mengikuti kata ayah, Bu, sebelum ayah meninggal. Yang pertama, pesannya katakan, dilarang menagih hutang. Karena itu saya tidak pernah memberikan hutangan kepada siapapun. Jika ada orang yang butuh, lebih baik saya sedekah semampu saya, sehingga modal saya tetap menjadi berkat, masih utuh. Lalu pesan kedua, dilarang kena sinar matahari langsung. Karena saya punyanya juga motor, maka saya selalu berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Dan hasilnya pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup paling sore. Saudara ngerti pesan ini? Ya, cerita ini sekalipun pesannya sama, tetapi hasilnya menjadi beda. Karena si sulung ini berpikir praktis, saudara, tapi berbeda dengan si bungsu. Dia berpikir secara akurat. Jadi yang betul si sulung atau si bungsu? Si bungsu. Begitu juga kita kadang diperhadapkan dengan suatu peristiwa, satu momen di mana kita harus memilih. Sama seperti saudara saat ini.
Saudara datang ke gereja kan pasti menghadapi pilihan. Saudara mau berangkat atau tidak? Pilihan saudara masing-masing. Saudara mau berangkat, pilihannya sudah tepat. Lalu saudara mau naik apa? Naik becak atau naik mobil atau sepeda motor? Pilihan. Yang berikutnya, setelah masuk di Kehilat, mau main game atau dengerin firman? Pilihan lagi. Saudara mau duduk di belakang atau duduk di depan? Pilihan lagi. Saudaramu melayani atau manasi bangku Kehilat? Pilihan lagi, saudara. Kita itu diperhadapkan dengan pilihan. Ada yang pilihannya terang, ada yang pilihannya gelap. Kita harus tahu bahwa satu pesan yang sama ditangkap dengan pola pikir yang berbeda menghasilkan nasib yang jauh berbeda. Saudara maksud ini? Sekali lagi saya katakan, saudara diperhadapkan dengan pilihan, saudara pilih yang paling tepat sesuai dengan firman Tuhan, pasti hidupmu akan semakin naik. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, senantiasa untuk kami mengambil satu pilihan yang tepat, yaitu mengambil jalan yang terbaik, jalan yang terang, sama seperti Engkau memisahkan antara terang dan gelap. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alive Talk Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Menginformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mendaftar piknik Divisi Menskot ke Pantai Wodi Ombo, Junwalk, Blue Ocean, Santorini, Yogyakarta agar dapat segera melakukan pelunasan karena akan digunakan untuk biaya transportasi. Bagi yang masih ingin ikut serta, pendaftaran masih dibuka. Segera mendaftar karena kuota hampir penuh. Saat ini masih tersedia 6 kursi. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pesach, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehilat. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesach pada hari Selasa 31 Maret 2026 pukul 6 sore dengan tema Kuasa Darah Yeshua yang Membebaskan. Hari Raya Matsah Pembuka diadakan pada hari Rabu 1 April 2026 pukul 6 sore dengan tema Kasih Yeshua yang Menyelamatkan. Akan diadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang berhalangan hadir dalam mengikuti ibadah Matsah Pembuka, bisa mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat mulai pada tanggal 22 sampai 31 Maret 2026. Selain itu, jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah juga dapat mendaftar di kantor Kehilat agar dilayani oleh tim perjamuan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Subscriber yang ingin mengikuti perjamuan kudus dapat menyiapkan 4 roti dan 4 air anggur paras per orang untuk melakukan prosesi perjamuan kudus bersama secara live streaming. Subscriber yang ingin mengetahui cara membuat roti tak beragi dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan roti tak beragi di channel YouTube Lukas Sutrisno berikut ini.
Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 6 pagi dengan tema Persembahkan yang Sulung untuk Yahweh. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Natsah penutup diadakan pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 6 sore dengan tema Kemurnian dan Kebenaran dalam Hamasiah. Doa pelayan semua divisi akan diadakan pada hari Senin 16 Maret 2026 pukul 6 sore di Kehilat untuk tim yang bertugas Divisi Ibadah Raya. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alasko Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Kita tidak ada pengumuman lain. Kita akan bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami persembahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Berilah kesehatan yang sempurna buat mereka semuanya, sehingga mereka tetap sehat dan tetap setia beribadah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Yefare keka Yahweh we yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri biteka ufri atmatka ufri fahem tekat syekar ala peka wa estonot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata beserteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ibu saudara, Bapak yang memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.